Natal itu baik kita merayakan, tapi yang lebih penting adalah kasih Kristus yang mendatangi setiap kita. Saudara, Rasul Yohanes ini dikenal pada zamannya dia sebagai Rasul Kasih. Makanya kalau kita baca ayat 7 sebelumnya kita mundur, di situ dikatakan, ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Coba katakan sebelah kiri kanan saudara, marilah kita saling mengasihi. Lihat baik-baik matanya bilang ya. Saudara, orang sering menyamakan kasih dan cinta, itu beda ya. Kasih kalau kita dalam bahasa Inggris itu love. Tapi kalau cinta itu affection. Ya jadi, tapi kalau di Indonesia itu sulit bedain. Oh kasih kan sama dengan cinta. Enggak. Kasih itu giving aja, give. Dia enggak harap apa-apa. Tapi kalau affection, cinta itu dia mengharapkan sesuatu kembali. Jadi jangan samakan dengan kasih dengan cinta ya. Ya. Jadi beda. Cinta itu dalam bahasa kalau kita perdalam, affection itu mengharapkan sesuatu. Ada motivasi tertentu. Kalau saya cinta dia, dia juga cinta aku dong. Nah itu. Tapi kalau love, kamu udah mengasihi saya masih tetap mengasihi kamu. Itu kasih Tuhan. Jadi tidak sama kasih dan cinta, ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa kita saling mengasihi? Mengapa kita saling mengasihi? Berdasarkan konteks perikop kita hari ini dari 1 Yohanes 4. Karena yang pertama bahwa Allah telah mengasihi kita. Bilang kiri kanan, Allah telah mengasihi kamu. Ya. Siapapun saudara, saudara hitam, putih, keriting, lurus, mancung, pesek, kita telah dikasihi Tuhan. Sebrutal apapun kita, sejahat apapun kita, Allah telah mengasihi kita. Ya, Allah telah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita tidak bisa menjangkau Allah karena begitu jahatnya kita, begitu berdosanya kita. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia menjangkau kita, mendatangi kita. Kalau kita renungkan, kita layak nggak dikasih? Coba saudara renung, layak nggak kita yang dikasih sama Tuhan? Nah, betapa jahatnya kita, betapa dalam tanda kutip betapa brutalnya kita, betapa dengki, betapa iri, betapa sulit kita mengampuni orang. Tapi kita masih dikasih, saudara. Dia telah mengasihi kita. Dia nggak lihat latar belakang kita. Dia nggak lihat siapa kita, dari mana kita berasal, seberapa jahatnya kita. Dia nggak lihat itu. Dia telah mengasihi kita lebih dulu. Wah, ini luar biasa Tuhan kita ini. Kalau Tuhan yang lain kita harus lakukan sesuatu ritual-ritual tertentu supaya dikasihi. Tapi Tuhan kita tidak perlu. Dia mendatangi kita lebih dulu. Kita nggak bisa jangkau Dia. Tapi karena kasih yang begitu besar, begitu melimpah, begitu tertumpah, Dia mendatangi kita. Dia membuat yang Dia tadinya tidak bisa dijangkau oleh kita. Sekarang kita bisa menjangkau Dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Yang kita sambut datang di Natal ini sebentar lagi. Amin. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Siapa yang di sini pernah waktu saudara ada orang menyakiti saudara gitu atau maki-maki saudara, saudara datang memperdamaikan diri saudara sama dia? Ada nggak yang begitu? Nggak ada pasti. Ya. Sulit kalau manusia datang, saya punya masalah, contoh saja, Pak Yohanes menyakiti saya, membuat saya sakit hati, terluka, terus tiba-tiba saya yang datang, Pak Yohanes, saya mau berdamai dengan engkau. Ada nggak ya seperti itu? Langka ya? Nggak ada. Hanya Tuhan yang melakukan itu, saudara. Ketika kita masih berdosa, masih jahat, Dia sudah mendatangi, Dia sudah mati buat kita. Dia datang berdamai dengan kita.
Ini sebenarnya Natal yang kita sambut, saudara. Dia yang benar, kita yang brutal, yang salah, yang jahat. Dia memperdamaikan dirinya dengan kita. Siapa kita ini? Amin. Betapa luar biasa Allah kita. Tuhan tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Tetapi berapa seringkah kita menghitung kesalahan orang dalam hidup kita? Oh, dia dulu begini, dia dulu begini, dia dulu begitu, dia menyakiti saya, dia memfitnah saya. Kita hitung kesalahan orang. Kita hitung kesalahan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau orang bersalah sama kita, sulit sekali kita melihat lagi hal-hal yang baik terhadap orang itu. Coba yang setuju, coba jujur. Kalau saudara disakiti orang, masih nggak saudara bisa lihat hal yang baik dalam orang itu? Kebanyakan enggak kan? Selalu yang kita lihat hal yang negatif. Negatif aja sama orang. Kita hitung. Tapi coba kita angkat sedikit kepala kita tengah dan lihat kepada kasih Tuhan. Kalau dia hitung kesalahan kita, habislah kita. Kita berkata di Mazmur, sejauh timur dari barat, dia memisahkan dosa-dosa kita. Amin. Kita dari setiap pelanggaran kita. Allah begitu tulus. Kalau kita mau cek perasaannya Tuhan secara manusia ya, kira-kira Tuhan marah gak sama kita ya? Tuhan kecewa gak? Tuhan sedih gak sama kita? Kalau kita mau pengen tahu betul perasaan Tuhan sama kita. Tuhan, ya kita nggak usah ngomong kodrat ilahi, kita ngomong yang normal-normal. Kira-kira layak gak kita ini dikasih sama Tuhan? Nggak, amin. Kita nggak layak dikasih Tuhan, saudara. Tapi Tuhan memutuskan untuk mengasihi kita. Sebelum kita minta ampun, dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Sama seperti seorang anak, dia kembali ke bapaknya, dia tidak minta ampun, bapaknya sudah menunggu dia. Jadi sebelum kita minta ampun sama Tuhan, kita minta maaf sama Tuhan, Tuhan sudah sedang menunggu kita untuk mengampuni kita. Bahkan sebelum kita minta, dia sudah mengampuni. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mengasihi kita lebih dulu. Saudara, tindakan kasih itu lebih dulu. Ya, bukan menunggu. Dikatakan Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Jadi Allah mendahului kita. Jadi tindakan kasih yang benar itu, tindakan kasihnya Allah itu dia mendahului, dia mendatangi lebih dulu. Jadi tindakan kasih itu harusnya bukan menunggu, tapi kita lebih dulu melakukan sesuatu. Lebih dulu menunjukkan bahwa kita mengasihi orang tersebut. Lebih dulu mengampuni tanpa diminta pengampunan. Kita bertindak lebih dulu. Saya teringat orang yang menyakiti saya, membuat saya menderita, saya mendatangi lebih dulu. Saya bilang, saya memberkati engkau, saya mengampuni engkau, pergilah sudah. Selesai. Gak ada lagi amarah, benci, tidak ada. Saya mengasihi kamu dan saya memberkati engkau. Tindakan kasih itu lebih dulu, bukan menunggu. Oh, saya akan tunggu dia berlutut di kaki saya, dia cium kaki saya baru saya ampuni. Nah, itu biasa orang timur gitu ya. Dia siapa sih? Ya kan? Saya udah makan garam 3 karung, dia baru setengah karung, sudah mau lebih dari saya. Ya, makanya darah tinggi terus. Kalau dia sudah berlutut di betapung kaki, cium betapung ibu jari, sampai anak cucu besok kali maaf. Wih, hebat sekali ya. Lebih hebat dari Tuhan lagi. Tindakan kasih itu mendahului. Bahkan sebelum dia datang, kita sudah mengampuni dia. Wih, coba saudara lakukan itu. Waduh, sukacitanya luar biasa. Tapi kita sering menghitung-hitung kesalahan orang. Akhirnya semakin susah kita mengampuni. Kalau Tuhan hitung, saudara. Kalau Tuhan ini betul-betul jadi manusia, sulit juga dia mengampuni. Ya. Tapi ya karena dia Tuhan gitu loh. Tuhan gitu loh. Dengan gampang dia mengampuni kita. Amin.
Kasih itu lebih dulu bertindak, lebih dulu mengampuni, lebih dulu memaafkan. Itu yang Allah lakukan kepada kita. Itulah kasih yang berpusat kepada Allah, ya. Kasih yang agape dikatakan. Tanpa syarat, ya, kasih yang tanpa motivasi, tanpa tujuan tertentu, kasih yang murni, menerima, mengampuni dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kasih Allah. Memang tidak mudah, memang sulit. Tapi pasti kita bisa. Karena kita telah dikasih oleh Tuhan masalahnya. Saudara saya, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap kali saya mempraktekkan kasih yang seperti ini, orang akan tahu bahwa saya lahirnya dari Allah. Ya, saya ulang. Setiap kali kita mampu, kita bisa mempraktekkan kasih yang agape ini, tanpa motivasi yang tulus, yang tanpa tujuan tertentu, disitulah orang akan tahu bahwa memang dia ini berasal dari Allah. Karena Alkitab berkata mereka yang mengasihi, mereka berasal dari Allah. Ukurannya apa orang tahu kita berasal dari Allah? Apa ukurannya? Apakah teologi kita, pengetahuan kita? Apa? Kasih kita pada mereka. Orang gak peduli berapa hebatnya kita teologi, mungkin bahasa-bahasa teologi yang canggih-canggih, bahasa Yunani, bahasa apa lagi itu. Pokoknya orang gak peduli berapa yang kita tahu, tapi orang hanya peduli apakah saya dikasih apa tidak oleh orang ini. Apakah kamu mengasihi mereka apa tidak? Dan saya mau bilang begini sama kita, bahwa kasih yang berpusat kepada Allah memampukan kita untuk mengasihi sesama. Karena Allah adalah kasih. Jadi kasih yang berpusat kepada Allah itu memampukan kita mengasihi. Tetapi kasih yang berpusat pada diri sendiri membuat kita ego, kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena kasih itu berasal, maka kasih itu harus pusatnya kepada Allah. Kita harus bisa mengasihi Allah lebih dulu, baru kita bisa mengasihi yang lain. Itu kuncinya. Makanya kalau saudara baca Ulangan 6, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, baru ajarilah anak-anakmu. Yang orang tua di sini, kalau saudara nggak mungkin mengajari anak dengan benar kalau saudara nggak mengasihi Tuhan. Karena kasih itu teosentris. Ya, kasih itu kasihnya berpusat kepada Allah. Waduh, saudara, saya mau bilang, kita ini nggak ada kasihnya, nggak ada. Kita harus terhubung, terkonek dengan Allah sebagai sumber kasih. Dia mengalirkan kasihnya kepada kita. Baru kita bisa mengasihi orang. Makanya kasih itu berpusatnya kepada siapa? Kepada Allah. Teosentris. Bukan kepada kita. Ukuran iman kita tidak dilihat dari pengetahuan seberapa, tapi seberapa kesungguhan kita mengasihi orang lain. Hal yang kedua, kenapa kita saling mengasihi? Karena Allah telah mengutus Yesus sebagai pendamai. 1 Yohanes 4 ayat 10 berkata, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi kita. Saudara lihat, saya sebut tadi bahwa ketika kita masih punya persoalan, kita masih jahat, kita masih berdosa, Allah lebih dulu mendatangi kita, mendamaikan dirinya dengan kita. Itu yang gak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tapi ketika kita punya kasih yang berpusat kepada Kristus, akan memampukan kita mendamaikan diri kita dengan orang lain. Ada satu cerita, saudara. Seorang sahabat saya, dia seorang dokter, dia kepala ruang operasi. Kemudian ada salah satu dokter di rumah sakit itu yang dioperasi. Dokter ini juga mau operasi seseorang, tapi tingkat emergensinya tidak terlalu penting, tidak terlalu urgent gitu ya. Yang satu ini yang harus segera dioperasi. Akhirnya dilapor kepada dokter ini bahwa ada begini, ada dokter yang akhirnya diselidikilah. Kenapa begitu? Nah, singkat cerita, dokter ini
sedang beroperasi, mengoperasi pasiennya, dia ingat Tuhan berbicara kepada dia. Kamu punya masalah sama dokter yang tadi itu karena kamu tidak punya hubungan sama dia. Kaget, oh ya. Nah ini dokter yang satu yang saya bilang tadi, yang kepala ruang operasi ini orang Batak. Saudara tahu kalau orang Batak kan kalau sudah marah. Tapi Tuhan berbicara, bangun hubungan dengan orang yang memusuhi kamu. Salah satu dokter yang waktu itu operasi, dia mengambil alih operasi lebih dulu, padahal tingkat emergensinya tidak begitu urgent gitu. Akhirnya dia telepon, dia telepon kepada dokter ini. Dia mengatakan, oke, Tuhan berbicara kepada saya untuk menghubungi ibu. Ya dokter yang satu ini laki, yang satu ini perempuan. Nah begitu dia telepon begitu, langsung yang perempuan ini, dokter yang wanita ini langsung kata-kata makian di handphone. Kamu kamu goblok, kamu bodoh. Ini sama-sama dokter loh. Tapi dia diam saja. Dan dia bilang, masih ada lagi yang mau disampaikan. Terus dia selama 40 menit. Dimaki-maki, dikata-katain. Dan dokter ini bilang begini, Ibu, saya mengasihi ibu, saya mengampuni ibu. Apakah saya boleh berdoa buat ibu? Sulit kan begitu ya? Orang yang kata-katai kita, maki-maki kita, terus kita bilang, boleh gak saya doain kamu gitu. Singkat cerita, dia bilang begini sama saya, Pastor Ari, ini kalau bukan Tuhan, tidak mungkin saya lakukan ini. Nah apa yang saya bayar? Jadi kasih itu sebenarnya dari Tuhan. Kasih yang berpusat kepada Kristus memampukan kita untuk mengasihi. Tapi kalau kita berpusat kepada diri kita sendiri, itu jadi tambah masalah besar. Ya. Jadi Allah telah mengutus Yesus sebagai pendamaian. Jadi kasih Tuhan ini bukan hanya sekedar konsep atau pikiran-pikiran saja, tapi kasih Tuhan itu tindakan. Konkret, nyata, bahwa dia mengutus Yesus sebagai pendamai bagi kita. Diutus Yesusnya. Dan dikatakan bahwa dia mengutus satu-satunya anak tunggal. Saudara, kalau dalam bahasa teks Yunani ya, sebenarnya dikatakan di situ bahwa dia telah mengutus anaknya yang tunggal itu. Diutus ke dalam dunia. Kata tunggal atau monogenes itu berarti anak yang begitu sayang, yang begitu punya hubungan intim dengan dia, yang begitu relasinya begitu kuat. Dan dia harus lepaskan anak itu. Saudara, kalau saudara punya, ya tidak usah anak tunggal lah. Mungkin saudara punya anak 2-3 orang dan satu orang diminta untuk dikorbankan, kira-kira berani nggak gitu ya? Ini anak yang begitu dia kasihi, yang begitu dia cintai dan begitu ada hubungan intim dengan dia. Kemudian harus dipisahkan, diputuskan hubungannya. Dia keluar dari kenaturan apa? Kenaturan apa? Keluar dari kealamian Allahnya. Keluar dan dia menjadi manusia seutuhnya dan benar-benar putus hubungan dengan bapaknya. Woi, kita kalau putus hubungan, kalau anak kita nggak bisa dihubungi, kira-kira bagaimana rasanya? Kemarin anak saya pesan Grab. Tiba-tiba teman bilang, Pastor Ari, Daryl salah naik Grab. Waduh, panik saya. Baru begitu itu panik kan. Dia salah naik Grab gitu. Pikir dibawa kemana gitu. Saya telepon, akhirnya dia angkat. Kamu di mana sekarang? Saya sudah di sini katanya. Tapi saya panik waktu semua teman-teman datang dengan wajah yang ketakutan. Daryl salah naik Grab gitu. Sudah ketakutan. Tapi Bapa di sorga ini anak yang satu-satunya. Dia berani, dia merelakan putus hubungan dengan dia. Itulah sebenarnya bagian yang paling menyakitkan bagi Yesus. Dia harus terpisah dengan Bapaknya. Jadi sakitnya Yesus itu bukan lagi dia waktu dicambuk, enggak. Waktu terputus hubungan dengan Bapaknya, itulah sakit yang sebenarnya. Makanya dia bilang, Bapa kalau boleh cawan ini berlalu, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi.
Bapa di sorga rela putus hubungan dengan satu-satu anaknya ini, supaya kita semua dalam ruangan ini kita menjadi anaknya. Saya ulang ya. Bapa di sorga yang begitu mengasihi kita, dia rela putus hubungan dengan anak yang dia kasihi, yang begitu intim dengan dia. Menjadi manusia seutuh, menjadi paling rendah dari kita. Dia masuk ke bumi yang paling dalam, mengangkat kita, supaya apa? Semua kita ini, supaya kita semua jadi anak Allah. Yesus harus mati buat kita, supaya kita semua harus menjadi anak Allah. Anaknya sendiri dia harus putus hubungan, dia harus korbankan, supaya saudara dan saya kita menjadi anak-anak dia. Supaya Yanto menjadi anak Tuhan, supaya Ica menjadi anak Tuhan, supaya siapa setiap kita menjadi anaknya. Itu yang dia lakukan bagi kita. Itu yang dia kata, dia datang mendamaikan kita. Ini kasih Allah yang luar biasa. Dia mendamaikan, dia datang berdamai dengan kita. Lebih dulu mendatangi kita. Minggu lalu di khotbah saya, di khotbah Natal saya katakan, dia yang begitu mulia di sorga sana, yang begitu tinggi, begitu kudus, tapi dia juga mau rela mendatangi kita yang berdosa, yang jahat, dan dia mau dengan rendah hati berdamai dengan kita. Itu Allah kita. Allah yang lain kita harus kejar, kita cari tahu di mana dia, bahkan tidak bisa ketemu. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang mau berdamai, yang mendatangi kita. Wih, ini luar biasa Allah kita. Seorang raja yang mulia, yang agung, mau berdamai dengan kita, mendatangi kita lebih dulu. Dan saya mau bilang sama saudara dan saya hari ini, kalau sampai hari ini kita belum bisa mengasihi, kita ini keterlaluan sekali. Sampai hari kalau kita masih hitung-hitung kesalahan orang, keterlaluan sekali kita ini. Kita masih hitung-hitung kesalahan orang tua, kesalahan istri, kesalahan suami, kesalahan anak. Aduh, terlalu. Coba semua bilang, terlalu. Apa kurangnya kasih Tuhan sama kita gitu? Apa kurangnya? Dan yang ketiga, yang terakhir, dikatakan bahwa kenapa kita harus saling mengasihi? Allah tetap di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 12 berkata, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kapan dikatakan kasih Tuhan itu sempurna? Ketika kita saling mengasihi. Ya. Kapan kasih Tuhan menjadi komplit, menjadi sempurna dalam kita? Ketika kita mulai lebih dulu bertindak, mulai mengasihi satu sama dengan yang lain, tanpa memperhitungkan kesalahan orang. Kata tetap dikatakan adalah Allah tidak berangkat atau Allah tidak pergi meninggalkan kita. Tetap juga berarti bahwa Allah terus hadir dalam hidup kita. Saudara, karena nature-nya Allah, nature, bahasa Inggris gimana? Nature ya, ada anak, nggak ada anak kayak saya. Natur ya, naturnya Allah terus, bukan sifat ya. Karena keberadaan Allah itu kasih, naturnya Allah itu kasih. Maka ketika kita mengasihi orang lain, kita menjadi satu server dengan Tuhan. Ya. Kita menjadi senyawa dengan Dia, paling tidak seperti itulah. Kita menjadi bukan setara, tapi kita mendapat hatinya. Orang yang kalau saudara bersahabat dengan orang lain, kalau orang itu dapat hati saudara, kira-kira saudara pengen dekat terus gak? Pengen hadir terus kan? Ya paling tidak jadi bestie lah. Ya kan? Orang yang satu server sama kita, lama-lama kan jadi bestie kita gitu kan? Sahabat baik. Nah, jadi waktu kita mengasihi, itu Allah tetap di dalam kita. Waktu kita mengasihi, disitulah Tuhan tetap menyertai kita, tetap ada di dalam kita. Makanya saya bilang tadi, orang akan tahu kita berasal dari Allah ketika kita mengasihi. Kalau kita belajar dari Yusuf, kenapa Yusuf begitu diberkati, begitu berhasil dari hidupnya? Karena Allah menyertai dia. Ada satu kalimat dalam Alkitab mengatakan, Allah menyertai Yusuf, itu yang membuat dia berhasil. Kenapa Allah menyertai Yusuf? Sejak pertama dia dihina sama keluarganya karena visinya itu.
dibuang ke sumur, ya, ke sumur buta, dijual kepada suku Ismail, difitnah oleh Potifar, masuk penjara, dilupakan oleh tukang roti. Tidak pernah Yusuf benci kepada mereka. Bahkan kalau kita lihat akhir dari cerita Yusuf, dia bilang sama saudara-saudaranya, untuk semua perjalanan susah itu, penderitaan itulah, aku ada di sini hari ini untuk memberikan makan kepada mereka. Dia jadi orang penting, orang kedua di Mesir. Dan Yusuf berhasil, kenapa? Karena Allah menyertai dia. Jadi untuk kasih itu meluap dalam diri kita, kasih melimpah dalam hidup kita, maka Allah tetap bersama-sama dengan kita. Berapa yang saudara mau hidup saudara disertai oleh Tuhan? Semua kita pasti mau. Belajar dari Yusuf, kasih yang terus melimpah, yang terus mengalir dalam hati kita, memberikan pengampunan, mengasihi. Itu yang membuat Allah menyertai kita. Saya mau mendorong saudara di Natal yang kita akan sambut sebentar lagi. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, karena Allah telah mengasihi kita. Allah telah mengutus Yesus sebagai pendamai bagi kita. Dan ketika kita mengasihi, Allah tetap di dalam kita. Sebagai penutup saya membaca 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Dikatakan begini. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara lihat betapa tidak bergunanya kita hidup tanpa kasih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 13. Demikianlah ketiga hal ini. Tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih Tuhan.